Kadang pengalihan atau distraksi bisa berupa lingkungan yang gak mendukung, suara di kepala yang terus menarik perhatian, kebiasaan kecil yang terlihat sepele tapi sebenarnya mengurangi fokus kita pada tujuan kita. Perjalanan ini gak harus kita lakukan sendirian. Mungkin kita bisa meminta bantuan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Kita jadi saling mengingatkan, kita jadi saling menguatkan. Ketika kita benar-benar ingin sampai ke tujuan, seringkali yang kita perlukan bukan memaksakan diri, tetapi mengurangi gangguan yang ada di sekitar kita. Banyak impian kita yang tertunda bukan karena kita nggak mampu, tapi karena energi kita terus bocor ke hal-hal yang nggak membawa kita ke arah tujuan itu. Pengalihan atau distraksi nggak selalu harus berbentuk hal-hal besar. Kadang pengalihan atau distraksi bisa berupa lingkungan yang nggak mendukung, suara di kepala yang terus menarik perhatian, kebiasaan kecil yang terlihat sepele tapi sebenarnya mengurangi fokus kita pada tujuan kita, atau bahkan orang-orang yang tanpa sadar menjauhkan kita dari arah yang ingin kita tuju. Maka salah satu langkah yang paling bijak adalah berani menyingkirkan hal-hal itu. Dan terkadang itu berarti kita harus berani pelan-pelan merubah lingkungan kita. Mengubah lingkungan bukan berarti lari dari lingkungan yang ada bersama kita saat ini, melainkan kita harus memperkuat kesadaran kita bahwa ketika lingkungan lebih selaras, fokus kita akan menjadi lebih mudah, energi kita menjadi lebih terjaga, dan langkah kita terasa lebih ringan. Dalam proses ini, kita juga perlu memberi diri waktu untuk beristirahat. Bukan waktu untuk kabur, tapi waktu untuk kita menentukan fokus. Memberi waktu membantu kita memberi fokus pada niat awal kita terhadap tujuan kita. Bukan untuk menekan diri, tetapi untuk menjaga arah hidup kita. Dan ketika kita berhasil melewati waktu itu, penting bagi kita untuk mengapresiasi diri kita. Bukan dengan hadiah besar, tetapi cukup dengan membuat diri kita merasa dihargai karena kita sudah belajar untuk kembali menentukan fokus kita pada tujuan kita. Karena setiap pencapaian apapun di dalam diri kita, sekecil apapun itu, layak untuk dirayakan oleh diri kita. Selain itu, perjalanan ini gak harus kita lakukan sendirian. Mungkin kita bisa meminta bantuan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan kita. Meminta bantuan itu bukan tanda kalau kita lemah, tetapi tanda kita dewasa, tanda kita mengakui diri kita bahwa kita sedang belajar menuju tujuan kita. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki jalan yang selaras dengan diri kita, energi kita jadi lebih meningkat, kita jadi saling mengingatkan, kita jadi saling menguatkan. Dan ketika kita mengalami momen-momen di mana fokus kita mulai goyah, mungkin kita bisa menggunakan hal-hal atau teknik-teknik sederhana seperti mendengar musik yang menenangkan, atau bahkan musik yang memberi semangat, atau mungkin gambar yang mengingatkan kita pada tujuan kita. Pada akhirnya mencapai tujuan bukan hanya soal disiplin yang memaksa, tapi tentang menata diri kita agar tujuan itu punya arah dan kita pun bisa fokus pada arahnya. Ketika kita berhasil menyingkirkan gangguan, kita sedang menjaga energi kita tetap hidup. Kita nggak hanya bergerak ke arah tujuan, tapi kita sedang membangun cara, langkah, dan proses yang selaras dengan tujuan kita. Dan dari ruang itu, tujuan kita tidak lagi terasa jauh, tapi terasa dekat, terasa mungkin untuk kita capai, dan terasa layak untuk kita perjuangkan.